Mereka bertiga bergabung untuk bertindak bersama, dan fluktuasi energi di sepanjang jalan hampir mencapai tingkat tertentu yang mencengangkan. Saat panjang jubah iblis bertambah, aura yang lebih jahat dan destruktif tersapu dari jubah iblis sedikit demi sedikit. Meskipun jubah iblis hari ini masih terkondensasi oleh kekuatan iblis di tubuh Xiao Yan, semuanya ilusi, tetapi Xiao Yan merasa bahwa item ini pasti memiliki hubungan yang dalam dengan kekuatan iblis. Jika Anda bisa mendapatkannya sendiri, Anda tidak akan terkalahkan di peringkat 9 reinkarnasi. Pada saat yang sama, tubuh Xiao Yan langsung terbakar, dan api jahat hijau tua melonjak, memenuhi setiap bagian tubuh iblis Xiao Yan, dengan rakus mengabaikan segala sesuatu di dunia ini, seolah-olah mengikuti dengan meningkatnya penggunaan iblis oleh Xiao Yan, tubuh dan temperamen yang terakhir semakin dekat dan dekat dengan iblis yang sebenarnya. Pada saat yang sama, dengan Xiao Yan sekali lagi mengaktifkan kekuatan iblis, dan bahkan memadatkan jubah iblis dengan begitu kokoh, area gelap yang bukan milik dunia seribu besar dan ras jahat ekstrateritorial. Di jurang yang awalnya gelap dan mati, tiba-tiba ada serangkaian suara menderu yang mengerikan, dan gelombang energi yang melonjak terus berkedip, seolah-olah di bawah semacam ancaman, tanpa sadar terbangun. Di ujung langit dan bumi ini, ada sekelompok kekuatan cair hitam pekat seperti koloni semut hitam, yang menyerang sedikit demi sedikit. Itu adalah fluktuasi ras jahat dari luar wilayah. Jubah iblis disentuh lagi. Pada saat ini, dalam kehampaan yang tak berujung, suara yang sedikit lega terdengar. Keluarga Xiao saya dapat memiliki keturunan ini, raja ini sangat puas, tetapi hal yang paling jahat ini, saya khawatir saya tidak dapat memberikannya kepadanya, yang merupakan penyesalan besar. Setelah beberapa saat, suara ini sepertinya telah menemukan tim besar yang perlahan menggigit dari kejauhan, dan suara itu dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Raja Kegelapan, maaf. Suara lain yang dipenuhi rasa bersalah bergema perlahan. Lord of the Fallen, kamu tidak harus menjadi seperti ini. Apa yang terjadi saat itu bukan salahmu. Tindakanmu layak untuk persahabatan abadi klan Xiaoku. Cepat atau lambat, klan Xiaoku pasti akan membuatnya menjadi seperti itu. Orang-orang membayar banyak harga. Di hadapan suara yang dipenuhi rasa bersalah ini, suara pembunuhan yang membenci segalanya tersapu lagi. Bersiaplah, kali ini, klan jahat ekstrateritorial tampaknya bertekad dan ingin benar-benar melenyapkan dunia bawah. Meskipun pasukan yang datang kali ini penuh dengan aura familiar, satu-satunya yang tidak melihat pemimpin ekstrateritorial nafas. Kasihannya, sementara keduanya berbicara seperti ini, suara tenang dengan lembut menyapu. Pada saat suara itu keluar, makhluk gelisah di jurang bawah juga menjadi tenang, dan darah mereka sedikit mendidih, seolah menyambut raja mereka. Reinkarnasi dari beberapa generasi pada akhirnya akan berakhir, jadi mari kita bertarung, tahun-tahun ini. Mendengar aura mengerikan yang melampaui langit dan bumi ini, suara yang awalnya kejam tiba-tiba bergerak sedikit. Kamu tidak perlu mengucapkan kata-kata ini. Aku tidak bisa menghentikanku dari luar area apa yang dilakukan dewa ini. Dan aku memiliki undead yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah, dan aku tidak pernah takut. Raja mati dari segala arah, jutaan jiwa yang mati, berkumpul. Malaikat jatuh, kumpulkan. Iblis datang. Suara samar itu jatuh, dan di seluruh dunia yang redup, ada aliran aura jahat dan jahat yang terus-menerus, dan pasukan gabungan dari jumlah itu, seperti belalang, memancarkan fluktuasi mengerikan yang mengguncang dunia, membuat orang berdebar-debar. Raja Pluto, Raja Kegelapan, Raja Malaikat Jatuh, Dewa Kematian. Kali ini, aku akan melihat bagaimana kamu bisa melindungi orang tua dan abadi dari klan Xiao. Jangan bicara tentang dunia bawah, bahkan seluruh dunia seribu besar akan kita kuasai sepenuhnya dalam waktu singkat. Dan ketika pasukan jahat di kejauhan mulai bergerak, suara kebencian yang melampaui langit dan bumi perlahan tersapu. Aura jahat tak berujung yang tersembunyi di bawah suara ini, bahkan Raja Naga Emas dan Perak saat ini tidak pernah memilikinya. Xiao Yan, kamu. Di dalam tablet batu Dewa Naga, kedua wanita itu menyaksikan tindakan Xiao Yan, dan kelopak mata mereka melompat dengan hebat. Jubah iblis di tubuh yang terakhir tampaknya adalah iblis yang nyata, dan itu menyusup ke tubuh Xiao Yan sedikit demi sedikit, dan bahkan jiwanya, tengah. Beri aku sedikit waktu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia segera membanting seluruh tubuhnya ke udara, seolah-olah dia telah tenang.
Tapi dengan tindakan Xiao Yan, api iblis yang mengalir di kulit yang terakhir dan kekuatan jubah iblis sebenarnya secara bertahap memperkuat dan menggabungkan. Xiao Yan tahu bahwa jika dia menggunakan semua kekuatan iblis di tubuhnya untuk melakukan pukulan mematikan, dia pasti bisa mengancam pembangkit tenaga listrik dari reinkarnasi tingkat 9, tapi dia tidak akan bisa mengguncang Raja Naga Perak yang telah mencapainya, puncaknya. Sekarang situasinya dalam bahaya, mereka hanya memiliki satu kesempatan. Dan dengan penggunaan kekuatan iblis lagi kali ini, Xiao Yan memiliki kecenderungan untuk sepenuhnya mengendalikan kekuatan ini. Kedua wanita itu saling memandang dan segera bergerak lebih dulu. Hantu Huasen dan ular piton menelan 10 warna melambai. Fluktuasi dari keduanya juga sangat menakutkan, tetapi dibandingkan dengan Raja Naga Perak di kejauhan, itu masih lebih buruk, banyak jarak. Tidak peduli apa bakat dan kekuatanmu, tidak ada yang bisa mengubah hasil hari ini. Melihat tindakan hampir putus asa dari dua wanita di samping Xiao Yan, mata perak Raja Naga Perak yang dalam melonjak sedikit, dan kekuatan absolut terus mengalir keluar dari pusaran di sekelilingnya, menekan semua orang sedikit demi sedikit. Segera, sepasang tangan giok dengan cepat terlipat di depan mereka bertiga, seolah-olah mereka sedang membangun dan mengembangkan beberapa metode segel kuno. Dunia ini telah lama dipenuhi dengan kekuatan unsur Raja Naga Perak. Setelah dinyalakan oleh yang terakhir, saya khawatir akhir Xiao Yan dan ketiganya hanya akan dihancurkan. Namun, Raja Naga Perak tampaknya tidak berniat untuk membiarkan mereka bertiga pergi dengan mudah. Telapak tangannya melonjak, dan kekuatan yang lebih mempesona perlahan muncul. Ho, langkah Raja Naga Perak yang tampaknya bersahaja tiba-tiba memicu gelombang energi yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan unsur yang sangat kaya membuat kedua gadis itu sangat sulit untuk bernapas. Saat berikutnya, kabut darah samar muncul di seluruh kekosongan, seolah-olah seluruh ruang akan meledak di saat berikutnya. Cahaya surgawi 10 warna. Cailin mengerutkan kening pada ini, tetapi karena Long Hao dan keduanya yang berada di tepi menara emas, mereka masih mengangkat tangan giok mereka sebuah cahaya bermandikan kekuatan 10 warna tiba-tiba melindungi Long Hao dan mereka berdua. Di sisi lain, melihat seluruh tubuh Xiao Yan, kekuatan elemental yang menakutkan itu harus ditelan dan dicerna sedikit demi sedikit. Tanda darah Dewa Naga. Sampai saat ini, seekor naga tulang berwarna darah dengan tubuh melebihi 10.000 zang dan sepenuhnya menutupi seluruh langit kosong tiba-tiba muncul dari gelombang darah dan energi, bercokol di atas kepala semua orang. Tidak ada kulit, daging atau bahkan sisik naga di tubuh naga tulang berwarna darah. Hanya ada potongan tulang putih yang berkilau dengan energi berbintik-bintik. Ada tanda gelombang kuno yang tak terhitung jumlahnya yang menakutkan di blok tulang semacam itu, tetapi dada dan kepala naga tulang berwarna darah sedikit runtuh, seolah-olah mengandung semacam kekuatan penghancur yang kuat. Melihat naga tulang berwarna darah yang kejam ini, senyum di wajah Raja Naga Perak menjadi semakin mengerikan. Ini adalah hewan peliharaan sempurna yang dia ukir dengan hati-hati. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ketika memerintah klan naga, itu telah membantu dirinya sendiri menelan dan melenyapkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, bahkan pembangkit tenaga listrik sebenarnya dari reinkarnasi 9 kali lipat akan dihancurkan dalam sekejap mata di depan mereka. Untuk sementara waktu, energi di seluruh kehampaan menjadi mendidih, seolah menyambut kedatangan naga tulang raksasa. Volume besar, kehancuran yang kuat, kekuatan elemen, dan perasaan tercekik yang langka mengalir ke wajah, seolah-olah tidak ada yang bisa menahan yang terakhir, dan fluktuasi kematian menjadi semakin intens. Kekuatan ini, menghadapi situasi fana seperti itu, mata Kailin dan Yun Yunmei dipenuhi dengan tekad, dan bayangan energi besar di sekitar mereka perlahan menunjukkan tanda-tanda pembakaran spontan. Sampai sekarang, saya khawatir hanya dengan meledakkan dua bayangan energi kita dapat mengulur waktu untuk Xiao Yan. Meskipun energi semacam ini dipadatkan oleh kerja keras mereka. Tapi, mereka percaya pada Xiao Yan. Iblis Xiao Yan menemui jalan buntu di udara, api hijau tua dan jubah iblis di belakangnya terbakar dan bergoyang seperti orang gila, tampaknya menginspirasi Xiao Yan untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam. Penampilan itu jelas sedang berkembang beberapa jenis kekuatan yang cukup untuk bersaing dengan Raja Naga Perak. Kenapa setan? Apa itu kekuatan? Apakah kehancuran yang sebenarnya? Dilahirkan kembali dari kehancuran, setan Xiao Yan tampaknya dibuang ke negara yang tidak dikenal di bawah gelombang jubah iblis di belakangnya. Keduanya perlahan mengobrol,
dan faktor iblis yang tampaknya tidak aktif di tubuhnya berada di bawah tekanan besar dari Raja Naga Perak. Di bawahnya, tidak hanya tidak ada rasa takut, tetapi juga terlihat lebih gila. Dengan cepat bergabung menjadi anggota tubuh dan tulang Xiaoyan, membuat kekuatan iblis hari ini semakin jahat, iblis dari zaman kuno pulih sedikit demi sedikit. Yun Yun, naga tulang berwarna darah yang dilepaskan oleh Raja Naga Perak sangat luar biasa. Kailin buru-buru mendengus, tanpa ragu-ragu, dia memimpin ular piton raksasa 10 warna di belakangnya, dan bertabrakan langsung dengan naga tulang berwarna darah di atas langit. Kekuatan elemen dalam kekosongan telah sepenuhnya dinyalakan oleh naga tulang berwarna darah. Setelah meledak sepenuhnya, mereka tidak akan memiliki vitalitas. Dan sumber kekuatan untuk menyalakan elemen adalah naga tulang berwarna darah yang bercokol di langit dan memandang rendah semua makhluk. Tidak peduli apa, mereka harus mengulur waktu untuk Xiao Yan sekarang. Ledakan. Bayangan anggun dari Dewa Bunga dan ular sanca menelan 10 warna meledak ke langit dalam sekejap, tetapi fluktuasi energi yang mengerikan yang dipancarkan oleh ledakan keduanya benar-benar menguap pada saat berikutnya. Perasaan itu seperti dihancurkan oleh darah kekosongan di tulang naga melahap sang jenderal. Cahaya berwarna darah yang menghancurkan terus membesar perlahan dalam skala warna dan mata indah Yun Yun, dan kekuatan kabut darah yang tak terhitung dikombinasikan dengan ledakan kekuatan elemen membuat seluruh kekosongan berdengung. Puff! Darah merah cerah perlahan mengalir di sepanjang bibir merah kedua wanita itu, tapi untungnya, hanya ada 2 serangan Seon yang diblokir, yang tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada kedua wanita itu. Raja Naga Perak diam-diam melirik 2 wanita yang terluka, dan kemudian matanya tertuju pada Xiao Yan yang tidak bergerak di udara. Tidak peduli seberapa keras kamu berjuang, kamu tidak bisa lepas dari kematian. Raja Naga Perak bercokol di kepala naga tulang, perlahan mondar-mandir menuju iblis Xiao Yan yang dalam keadaan tenang. Saat dia berjalan, senyum di sudut mulutnya menjadi semakin suram. Ziyan akan bersentuhan dengan kotak giok kehendak Dewa Naga, dan kepompong raksasa emas Raja Naga Emas juga diserap oleh dirinya sendiri. Sekarang, kekuatan Xiao Yan sudah cukup untuk membantunya benar-benar maju ke puncak. Dengan datangnya postur destruktif dari Raja Naga Perak, kekosongan tempat Xiao Yan berada juga mulai berubah. Cairan hijau gelap yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuhnya, dan kemudian berubah, seperti batu padat yang naik dari tanah, mengelilinginya, dia tempat tidurnya penuh. Pasir hijau gelap memenuhi bebatuan di sekitarnya, seolah-olah kekuatan iblis sedang menjaga Xiao Yan. Itu sangat kokoh sehingga tercengang. Apakah ini yang disebut kekuatan iblis? Ini sangat kuat, tapi kamu belum sepenuhnya mengendalikannya. Dan jenis batu dan pasir ini juga termasuk unsur-unsurnya. Saat Raja Naga Perak selesai berbicara, seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang dari pandangan semua orang. Saat berikutnya, saya hanya bisa melihat puncak dunia ini dalam kekaburan, dengan sinar cahaya berwarna-warni, menggambar tanda gas unsur warna-warni di kehampaan seperti kilatan di panci, dengan kecepatan menakutkan yang tak terlukiskan, jauh. Meskipun sinar elemennya kecil, serangan yang terkandung di dalamnya sangat besar, dan serangannya diam. Kedua wanita, Long Hao dan yang lainnya, termasuk Ziyan, yang telah mencapai puncak menara emas, semuanya memegang senjata mereka, nafas saat ini. Tampaknya di bawah tanda ki kematian ini, dia sekuat Xiao Yan, dan dia hanya bisa menunggu kematian. Pergi dan selamatkan si Yan dulu. Kailin tiba-tiba menoleh, menstabilkan luka di tubuhnya, mencoba yang terbaik untuk tidak memperhatikan pemandangan yang begitu menghancurkan, dan berkata kepada Yun Yun dengan ekspresi serius. Petik 2. Yun Yun tidak berbicara, tetapi tubuhnya berdiri di tanah dan tidak pernah bergerak, dan sudut bibirnya, yang sudah berlumuran darah, memancarkan senyum menyedihkan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Aku tidak pergi. Yun Yun perlahan menggelengkan kepalanya, mengangkat tangan gioknya yang ramping, dan perlahan menempelkannya di alisnya. Sampai sekarang, saya khawatir saya hanya bisa mencobanya. Dapatkah saya menggunakan hidup saya sendiri untuk menginspirasi jejak Dewa Bunga dan mengakhiri malapetaka ini? Yun Yun tidak memiliki kepercayaan diri dalam tindakan yang menghancurkan seperti itu, tapi, dia benar-benar tidak tahan, menyaksikan kekasihnya mati di depannya. Itu adalah idenya. Aku percaya padanya. Jika dia mati, aku akan mengikutinya. Melihat tubuh halus Yun Yun gemetar perlahan, dan bahkan tindakan gila untuk binasa bersama,
terutama tingkat merah di mata indah yang terakhir, itu menyedihkan. Kailin juga mengatakan sesuatu yang berat. Keluarga Medusa teguh, bahkan jika dia memiliki kebanggaan yang tak ada habisnya dalam darah dan tulangnya, setelah Xiao Xiao lahir dan pernikahan diadakan di benua Doqi, dia sudah sepenuhnya menjadi milik yang terakhir, dan apa yang dia katakan sekarang bukanlah yang terakhir, sedikit palsu. Pergilah. Segera, kedua wanita itu menyeret tubuh lemah mereka dan berjalan langsung menuju Long Hao dan mereka berdua. Mereka percaya bahwa Xiao Yan tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak pasti. Ledakan, serangan bertabrakan, dan suara dengungan memekakkan telinga tiba-tiba berubah menjadi riak energi kekerasan yang tak terhitung jumlahnya dan menyebar, dan fluktuasi energi yang terkandung di dalamnya cukup untuk memicu kiamat yang sebenarnya. Bagaimana bisa? Akibat dan suara ledakan perlahan mereda, tetapi Raja Naga Perak melihat bahwa masih ada sosok manusia hidup di udara yang hancur di bawah. Ledakan, lonceng yang menyerupai zaman kuno bergema tiba-tiba di langit dan bumi, menyebabkan Raja Naga Perak dan Naga Tulang Merah bergerak sedikit, dan bahkan kuali api raksasa yang dikelilingi oleh 9 warna muncul di sampingnya dari udara tipis, dan tiba-tiba menyelimuti dia. Di ruang kuali Dewa Api, Raja Naga Perak hanya merasa bahwa kendalinya atas unsur-unsur langit dan bumi untuk sementara rusak. Api suci yang tak terhitung jumlahnya, memanggang sedikit demi sedikit, membakar tubuh dan jiwanya. Kuali Dewa Api. Melihat pemandangan ini wajah Raja Naga Perak mulai terlihat mengerikan. Semut yang bisa dicubit sampai mati sesuka hati, apakah begitu sulit untuk dihadapi? Bahkan Raja Naga Perak tidak mengetahui kekuatan suci Yan Shending, dia hanya tahu bahwa itu adalah milik klan Xiao, serangan dan pertahanannya terintegrasi, dan pertahanannya menakutkan. Hanya seorang idiot yang menjaga dirinya sendiri dan mencuri dirinya sendiri. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah dewa yang mendominasi ras naga? Di luar Flame God Cauldron yang besar, sosok jahat bermandikan energi hijau tua dan darah memegang benda kecil tinggi-tinggi dan berjalan keluar darinya selangkah demi selangkah. Kuali Dewa Api untuk sementara mengikat Raja Naga Perak di bawah kain kafan, dan tidak diragukan lagi membeli cukup waktu bagi Xiao Yan untuk melepaskan pukulan yang menghancurkan. Serangan terkuat milik iblis. Tidak didoping dengan kotoran apapun. Itu, kubus iblis. Bukankah benda ini digunakan untuk mengisi kekuatan iblis? Di kejauhan, dua wanita Cailin yang menyelubungi Ziyan sedikit menggelengkan kepala. Di sisi lain, Ziyan, yang sudah mampu mengalahkan kehendak Dewa Naga, menyaksikan Xiao Yan dan Raja Naga Perak bertarung, dan mata ungunya menjadi gelisah. Angka itu, sangat familiar. Siapa aku? Di mana aku? Ziyan memegang kepalanya di tangannya, matanya membelah, dan dia sepertinya mencoba mengingat sesuatu. Lapisan kristal di belakang kepalanya juga perlahan-lahan melonjak, seolah-olah akan benar-benar runtuh. Gadis kecil, melihat pemandangan yang begitu mengejutkan, ekspresi Long Hao membeku. Mereka hanya ingin melangkah ke dalam kekosongan menara raksasa emas lagi, tetapi menemukan bahwa sosok Ziyan di depan mereka telah menghilang. Yang terakhir berada pada kecepatan yang luar biasa. Terbang jauh di ujung lain dari kehampaan. Puff! Fluktuasi ledakan tadi terlalu kuat, menyebabkan darah di bibir kedua wanita menjadi sangat mencolok, dan bahkan Long Hao terlibat. Gadis itu bergerak cepat, menggesek ke arah posisi Xiao Yan dan Naga Perak Raja. Lingkaran emas pucat terus-menerus mengelilingi Ziyan, tetapi tubuh halus yang terakhir juga sedikit bergetar di bawah ledakan. Di mata ungu asli Gubo, ada juga sentuhan rasa kuno dan kompleks. Tampaknya berjuang keras. Bakat dan potensimu sangat kuat, tetapi bagaimana kamu bisa menjadi musuhku sekarang? Tapi aku bukan idiot di pusat dunia manusia. Aku tidak akan membiarkan keberadaan yang mengancamku tumbuh sembarangan. Jadi, sambut kematianmu. Bahkan jika seluruh tubuh untuk sementara terikat dan diselimuti oleh kuali Dewa Api, tekanan pada tubuh Raja Naga Perak sangat berkurang, tetapi yang terakhir secara alami tidak akan melewatkan kesempatan besar ini. Raja Naga Perak meremas pergelangan tangannya, dan kekosongan di sekitar Xiao Yan langsung runtuh. Kekuatan penghancur yang mengerikan yang dihasilkan oleh runtuhnya rongga yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi lubang hitam, yang benar-benar meledak di depan Xiao Yan. Pada saat yang sama, seringai muncul di wajah iblis Xiao Yan, dan dia segera memegang benda yang tampak seperti hati yang gelap gulita di kedua tangannya, mencoba mendorongnya keluar perlahan. Xiao Yan hari ini, untuk menyingkat serangan iblis ini,
tidak mampu menahan serangan Raja Naga Perak sama sekali, dan hanya bisa menahan rasa sakit yang menusuk hati, dan dengan cepat memadatkan kekuatan iblis di tangannya. Ledakan. Pada saat inilah kristal perak tak berujung tiba-tiba muncul di kepala Ziyan. Sebuah gerbang kristal dengan mudah dihancurkan oleh kehendak Dewa Naga di tubuh yang terakhir, dan segera terbang ke tengah Raja Naga Perak dan Iblis Xiaoyan, mencoba menggunakan pintu kristal, itu menarik perhatian mereka berdua. Serangan yang mereka berdua kondensasi sekarang telah melampaui tingkat peringkat Dewa Semu. Setelah diledakkan di sini, saya khawatir itu akan menyebabkan krisis nyata. Ledakan. Dalam sekejap, hati iblis di tangan iblis Xiaoyan juga perlahan mengembun dan terbentuk, dan aura unsur di tangan Raja Naga Perak benar-benar matang. Apakah kamu masih Ziyan yang kukenal? Kamu ingin membantu Zhou untuk menyalahgunakan kekuatan iblis dalam iblis Xiaoyan dengan cepat mereda, dan kelelahan langka muncul di hatinya. Melihat langkah putus asa Ziyan, dia hanya bisa menghibur dan mengaum pada Ziyan. Saya, Xiaoyan, maafkan aku. Dia memiliki anugerah menyelamatkan hidup saya dan rahmat pencerahan. Seperti yang Anda katakan, saya tidak bisa menjadi orang yang kejam. Aku tidak bisa hanya melihatnya mati di depanku, bahkan jika itu adalah kejahatannya yang keji. Ziyan langsung muncul di luar Flame God Cauldron, perlahan membuka tangannya, mencoba untuk memblokir serangan Xiaoyan. Kedengarannya bagus. Siapa yang akan melindungi bencana yang tak terhitung jumlahnya yang disebabkan oleh Raja Naga Perak kepada klan Naga, dan bahkan para elit yang tak terhitung jumlahnya kalah dalam perselisihan sipil klan Naga. Dia harus mati hari ini. Siapapun yang menghentikannya akan mati. Kesadaran iblis Xiaoyan mulai menjadi kabur. Dia tahu bahwa jika dia berlarut-larut seperti ini, kesempatan yang akhirnya dia ciptakan akan hancur dalam satu gerakan, dan hati iblis di telapak tangannya secara bertahap menjadi gelisah, seolah-olah dia akan melepaskan diri dari belenggunya kapan saja. Untuk menyingkat hal ini, Xiaoyan sudah kelelahan, begitu dia pingsan, pertempuran pasti akan berakhir dengan kegagalan. Ziyan, minggir. Pada saat ini, Cailin dan Yunyun keduanya berseru kaget. Sekarang Raja Naga Perak diikat oleh kuali Dewa Api, dan kekuatannya telah anjlok, ini adalah waktu terbaik untuk menyerang. Jika dia melewatkan kesempatan terbaik ini, saya khawatir situasi pertempuran akan menjadi cemas lagi. Maaf, jika kamu ingin membunuh, bunuh aku juga. Saat berbicara, Ziyan tidak memiliki jejak untuk pergi sama sekali, dan air mata di matanya perlahan menetes. Jelas, bahkan jika itu karena kekuatan kehendak Dewa Naga untuk membebaskan diri dari kendali Raja Naga Perak, beberapa ingatan lemah masih mempengaruhi pikiran Ziyan. Raja Naga Emas adalah pamanku, dan Raja Naga Perak dengan sengaja merencanakan untuk membunuhnya. Tak terhitung senior dari keluarga naga meninggal secara tragis di tangan Raja Naga Perak. Kebencian ini tidak akan pernah dibagi, bahkan kamu. Petik 2. Setelah beberapa saat, melihat serangan yang akan melarikan diri dari tangannya, dan Raja Naga Perak yang berjuang untuk menembus belenggu kuali Dewa Api di kejauhan, Xiaoyan tampaknya telah membuat keputusan besar, mencoba untuk menekan napas dan kemarahannya sebanyak mungkin. Dan, lihat ke belakangmu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa sesuatu yang lebih rendah dari binatang layak untuk pengorbananmu? Melihat Ziyan yang tidak bergerak, Xiaoyan tersenyum. Kuali Dewa Api di belakang dipindahkan, jelas memakan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, bel kuno yang renyah berbunyi, dan tiba-tiba kembali ke cincin api Kaisar Xiaoyan. Waktu terbaik untuk menyerang telah menghilang. Ini pemandangan yang manis. Tapi apakah raja ini membutuhkan belas kasihanmu? Kalian semua mati bersama. Sihir semu, ledakan elemen. Pada saat Ziyan dan Iblis Xiaoyan berbicara seperti ini, Raja Naga Perak, yang dalam keadaan tenang ditekan oleh kuali Dewa Api, tiba-tiba mencibir, dan fluktuasi unsur agung yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya terbakar sedikit demi sedikit. Tidak ada yang bisa melakukan teknik magis sendirian, dan sekarang serangan kemarahan Raja Naga Perak jelas berada di atas seni kuasa ilahi, sangat dekat dengan ranah seni dewa. Sekarang, apakah kamu puas? Raja Naga Perak adalah orang gila yang putus asa. Wajah Xiaoyan tenang, dan hati iblis di tangannya meledak dengan niat bertarung yang mengerikan. Saya, melihat serangan yang menghancurkan seperti itu, Ziyan juga perlahan tersenyum masam, dan kehendak Dewa Naga di seluruh tubuhnya mulai menyala secara spontan. Jelas, pada saat ini,
semua gejala sisa di tubuh karena gangguan Raja Naga Perak sebelumnya, dengan kenangan semua menghilang. Tapi sudah terlambat, situasi saat ini semua ditimbulkan oleh diri sendiri. Biarkan semuanya berakhir dengan sendirinya. Kotak giok berisi kehendak Dewa Naga berkedip dari Ziyan, yang sepertinya ingin menggunakan hidupnya untuk membuka kotak giok, melepaskan kekuatan yang menghancurkan segalanya, dan menenangkan semuanya. Tidak perlu, ini pertarungan iblisku. Ledakan aku. Menghadapi tindakan Ziyan, Xiao Yan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan langsung memegang pinggang Willow yang dipegang terakhir, dan segera menekan semua kekuatan di tubuhnya, dan melemparkannya ke 4 orang di belakangnya. Hati iblis di telapak tangan juga perlahan tersapu saat suaranya jatuh. Dalam sekejap, 2 serangan muncul bersama di ruang yang ditinggalkan oleh Dewa Naga, dan dunia berubah warna. Kekuatan elemen di sekitar Raja Naga Perak langsung menjadi mendidih, dan kemudian di bawah kendalinya yang halus, itu berubah menjadi istana naga perak yang mempesona. Ada garis-garis cahaya berwarna-warni, seperti semacam fluktuasi mengerikan yang melampaui segalanya, dan mereka jatuh dari langit dalam sekejap mata, menggantung seperti duri tajam yang tak terhitung jumlahnya, dan mengaum ke arah Xiao Yan yang tampak gila, di kejauhan. Serangan yang menakutkan membuat seluruh kekosongan sedikit bergetar, dan hati kedua gadis Cailin di kejauhan tidak bisa tidak menyebutkan tenggorokan mereka. Dapatkah tingkat serangan ini dilawan oleh kekuatan iblis Xiao Yan? Pada saat yang sama, di bawah penindasan Raja Naga Perak, tubuh, kulit, tulang, dan bahkan jiwa iblis Xiao Yan semuanya merasa dihakimi dan dipenjarakan. Keringat dingin hijau tua perlahan menetes dari dahinya, dan Xiao Yan segera menundukkan kepalanya, menatap hati iblis yang sedikit berputar di telapak tangannya. Hampir semua kekuatan di tubuhnya dicurahkan terus-menerus. Kekuatan suci api, kekuatan jiwa, kekuatan air, kayu, dan guntur, dan kekuatan yang terkumpul di tubuh hati iblis di telapak tangan hampir gado-gado. Tetapi kekuatan berisik seperti itu berkumpul di hati iblis, tetapi itu tidak memengaruhi kemurnian hati iblis, seolah-olah kekuatan ini hanyalah makanan untuk menambah energinya yang luar biasa. Menyusul serangan iblis Xiao Yan dengan seluruh kekuatannya, warna hijau tua perlahan muncul di dunia ini. Tampaknya bahkan nafas kuno di kehampaan bisa mencium telapak tangan iblis Xiao Yan. Kekuatan destruktif seperti itu. Raja Naga Perak, hutang darah dibayar dengan darah. Dengan tembakan Raja Naga Perak, iblis Xiao Yan juga tahu bahwa ini adalah pukulan terakhir. Seluruh kekosongan bergetar sedikit, tetapi melihat pemandangan ini, wajah iblis Xiao Yan tiba-tiba menunjukkan senyum jahat, dan telapak tangannya benar-benar ditarik keluar, seolah-olah dia sedang memamerkan karya agungnya yang paling membanggakan kepada dunia. Memadatkan hati iblis yang sekarang menjadi pukulan terkuatnya. Ledakan aku. Detik berikutnya, sebelum Raja Naga Perak bereaksi, gelombang kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya terpancar dari murid merah iblis Xiao Yan, dan dia segera melepaskan hati iblis sepenuhnya. Energi hijau gelap yang tak terhitung jumlahnya seperti mulut jurang, melepaskan napas iblis yang tak ada habisnya, menyebar seperti lautan yang mengerikan, dan seluruh dunia berada di ambang kehancuran. Ledakan. Detik berikutnya, serangan kekuatan seluruh kuil naga perak dan hati iblis benar-benar bersentuhan, dan kekuatan penghancur yang mengerikan yang memusnahkan semua hal meletus dalam sekejap. Suara dengungan yang menghancurkan bumi tersapu, dan kekuatan yang menghancurkan menyatu menjadi badai dimensional di udara mereka berdua, mendatangkan malapetaka di mana-mana, seolah-olah bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 9 lapis biasa dapat dicekik sesuka hati. Hati iblis meledak, tetapi menempati setengah dari badai dimensi. Energi hijau gelap seperti cairan kental, dan langsung melekat pada kekuatan unsur yang diberikan oleh Raja Naga Perak. Kekuatan iblis mengamuk dan menghancurkan. Fluktuasi menyebar seperti riak, tetapi mereka masih tidak dapat menembus batas kekuatan elemen, menyebabkan kegelisahan batin dari beberapa orang di kejauhan meluas dengan cepat. Sesaat kemudian, dengan pecahnya serangan yang menghancurkan, ketika energi penghancur mengamuk sedikit demi sedikit, menara raksasa emas, yang berada dalam keadaan tenang di kejauhan, langsung meledak dengan aura mendominasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Riak energi emas kuno melonjak, mendorong semacam kekuatan di luar kognisi manusia, dan ternyata di bawah tatapan semua orang, fluktuasi energi yang dihasilkan oleh 2 serangan ini sepenuhnya dimusnahkan dengan mudah. Tampaknya dunia ini adalah tempat di mana Dewa Naga beristirahat, dan semua kekuatan yang secara terang-terangan menentang Dewa Naga akan ditekan oleh menara raksasa emas.
Karena serangan mengerikan seperti itu langsung dimusnahkan oleh kekuatan misterius, semua orang kecuali Raja Naga Perak menahan napas dan menatap kehampaan bengkok yang berdiri sedikit di atas tanah. Di mana ada bayangan hitam abadi, dan bayangan samar menjulang. Belum mati. Saat fluktuasi energi mereda, dalam kehampaan bengkok di bawah, sosok yang hampir setengah cacat diselimuti genangan darah, dan suara Raja Naga Perak dipenuhi dengan kejutan. Meskipun serangan tadi benar-benar dimusnahkan oleh kekuatan misterius di menara raksasa emas, paksaan langit dan bumi yang dihasilkan di sepanjang jalan Istana Naga Perak akhirnya berubah menjadi kekuatan tak terlihat, yang secara akurat mengenai tubuh Xiao Yan. Jenis energi yang terkontaminasi dengan kekuatan elemen, dan itu berasal dari tangan Raja Naga Perak, sudah cukup untuk menghancurkan tubuh iblis Xiao Yan. Namun, setelah konfrontasi yang begitu sederhana, penilaian Raja Naga Perak terhadap pengetahuan Xiao Yan masih sangat tinggi. Keturunan keluarga Xiao ini memang luar biasa dalam kekuatan dan temperamen, tapi sayangnya berakhir di sini. Puff! Serangan kuat yang memadatkan kekuatan hidupnya langsung dimusnahkan. Merasa tubuhnya terkena serangan energi unsur Raja Naga Perak, wajah Xiao Yan langsung memucat, tidak ada jejak darah, bahkan tidak ada jejak darah. Pada tubuh yang sudah sekarat, ada suara patah tulang yang menusuk, yang ditransmisikan dari tubuh. Sampai sekarang, bahkan Xiao Yan tidak bisa menghentikan Raja Naga Perak. Hilang. Raja Naga Perak akan membunuh semua orang di sini, dan kemudian mengambil kehendak Dewa Naga di tangan Xian. Pada saat itu, bahkan jika Raja Naga Emas berhasil keluar dari bea cukai, itu mungkin akan membentuk situasi yang sangat serius. Betapa bodohnya. Raja Naga Perak tidak ingin membuang waktu untuk Xiao Yan, yang terluka parah dan diambang kematian. Tujuannya adalah Xian, dan bahkan kehendak Dewa Naga di tangan yang terakhir. Hanya dengan mendapatkan benda ini kegelisahan batinnya akan benar-benar hilang. Dengan kebijaksanaan Raja Naga Perak, tentu saja dia tidak akan membiarkan variabel Raja Naga Emas mengancamnya. Selama dia mendapatkan kehendak lengkap dari Dewa Naga dan bekerja sama dengan darah kehidupan semua orang di sini, itu sudah cukup untuk benar-benar melucuti Raja Naga Emas dengan kekuatan elemen. Begitu kata-kata itu jatuh, mata Raja Naga Perak bersinar dengan keserakahan yang tak tertandingi, dan dia perlahan menatap gadis berambut ungu yang dijaga oleh bayangan, terutama kotak batu giok yang tenang di tangan batu giok yang terakhir, menyegarkan dan terpesona. Jika kamu menginginkan kekuatan seperti ini maka lewati mayatku. Semua kekuatan iblis telah mereda, kelemahan, dan rasa lemah terus-menerus menyerang pikiran Xiao Yan. Bahkan tubuh melekat pada energi unsur berbintik-bintik itu, kulit merah, daging kabur, dan bahkan tubuh yang dapat melewatinya. Ini tak terlukiskan bekas luka, lihat tulang yang tersembunyi di bawahnya. Di atas tulang hari ini, energi unsur Raja Naga Perak diduduki, dan rasa sakit yang menembus ke dalam jiwa satu demi satu terus menyiksa pikiran Xiao Yan. Dan dalam postur yang terluka parah, terutama di belakang Xiao Yan, tulang dada yang mengendalikan koneksi seluruh tubuh sebenarnya hancur berantakan oleh serangan Raja Naga Perak barusan, dan seluruh tubuh menjadi lemah seperti hancur berantakan. Rasa sakit dan kesedihan yang intens membuat kesadaran Xiao Yan kabur dengan cepat, dan bahkan kekuatan tiga pembuluh darah utama di tubuhnya sekarang menetes ke tanah, menyebabkan seluruh tubuh tiba-tiba terdistorsi. Tingkat keparahan cederanya benar-benar mengerikan. Jika itu orang lain, dia pasti sudah binasa. Xiao Yan hari ini, saya khawatir hanya mengandalkan obsesi terakhir dalam pikirannya, dia tidak akan jatuh. Xiao Yan, melihat tubuh infiltrasi Xiao Yan, yang sangat dekat dengan ambang kematian, suara-suara yang menusuk hati dan mendesak keluar dari mulut kedua wanita itu. Melihat adegan ini, Ziyan, yang terlindung oleh tangan terbuka Xiao Yan, semakin merasakan kesedihan di hatinya, matanya langsung menjadi basah dan merah, dan rasa bersalah yang mendalam muncul di hatinya. Berikan padaku, dan aku bisa membuatmu mati bersama. Kamu ingin mati. Suara Raja Naga Perak belum sepenuhnya jatuh, dan aku melihat Ziyan, yang dilindungi oleh Xiao Yan di ambang kematian, bulu matanya yang ramping perlahan berkedip, dan kemudian kotak giok yang perlahan dipegang oleh tangan giok itu tiba-tiba bergetar, ledakan hampir awal langit dan bumi terbuka. Halo Kunoki tampaknya menyusup sedikit dari kotak giok. Dia ingin menjadi seperti Raja Naga Emas, langsung menelan kehendak Dewa Naga. Tapi dia lupa bahwa Raja Naga Emas berani melahap lunas Tiansu,
Itu karena Raja Naga Emas memiliki kekuatan untuk menyaingi segalanya sebelumnya, dan dia memiliki kepercayaan diri yang cukup. Sekarang Ziyan meniru seperti ini, tidak diragukan lagi kematiannya sendiri. Bagaimanapun, jarak antara keduanya terlalu besar. Hanya mencari jalan buntu. Konyol kalau kau ingin melahap seluruh kehendak Dewa Naga tanpa kekuatan peringkat 9 reinkarnasi. Menghadapi tindakan Ziyan, Raja Naga Perak sangat meremehkannya. Tapi tidak apa-apa, hanya dalam kasus ini jejak kehendak Dewa Naga yang dilahap oleh Ziyan kembali ke tempatnya dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Kehendak Dewa Naga. Kamu gila. Apakah kamu tahu apa yang kamu makan? Xiao Yan menyeret tubuhnya yang bisa runtuh kapan saja, menoleh dan meraung ke arah Ziyan di belakangnya. Bahkan karena kemarahannya, sudut mulutnya mengeluarkan genangan darah keruh, dan bahkan penglihatannya menjadi kabur. Maaf, situasi saat ini semua salahku. Tapi aku tidak ingin kau mati. Gadis di belakangnya menjadi tersedak, bahkan kulit dan jiwanya ditelan oleh kekuatan suci yang meluap dari kotak giok. Tetapi tidak ada tanda-tanda untuk menahan tangannya, air mata sudah menyebar ke seluruh pipinya. Mari kita mati bersama. Raja Naga Perak perlahan mengangkat tangannya, naga tulang berwarna darah, dan kekuatan elemen melonjak bersama, menyerang mereka berdua sedikit demi sedikit, dan nafas kematian dengan cepat diperbesar di mata keduanya. Di bawah kekuatan elemen yang menguasai langit dan bumi, semua perlawanan tidak berguna seperti semut. Sepertinya itu hanya akan terjadi di saat berikutnya. Del, api kehidupan yang menyala di sekitar Cailin dan Yunyun di kejauhan, mencoba melonjak ke arah Xiao Yan dan meledak, bahkan jika mereka berdua binasa, mereka tidak akan pernah melihat Xiao Yan jatuh di sini seperti ini, tapi saat dia bergerak, dia putus asa dihentikan oleh Long Hao. Sebelum Cailin dan Yunyun menoleh dan mengeluarkan suara dengungan besar, seperti semacam aura dominan yang melampaui semua aturan, tiba-tiba memenuhi seluruh kekosongan. Suara itu, kekuatan semacam itu, seperti Raja Naga yang telah tidur untuk waktu yang lama, terlahir kembali setelah bertahun-tahun reinkarnasi. Dong dong dong. Kepompong raksasa emas akhirnya hancur total pada saat ini, berubah menjadi matahari keemasan cerah yang berkedip-kedip di dunia ini, dan sosok emas yang sedikit ilusi langsung muncul di depan Raja Naga Perak, menghancurkan tubuh Xiao Yan dan Ziyan. Segera setelah yang terakhir muncul, kekuatan unsur yang diberikan oleh Raja Naga Perak menguap dari udara tipis, dan suara kemarahan yang besar perlahan-lahan tersapu. Terlebih lagi, dengan munculnya sosok ini, semacam paksaan aneh muncul di seluruh dunia. Tuan, Paman Tuan, melihat sosok ilusi yang bermandikan lingkaran emas, Xiao Yan perlahan mengeluarkan suara lemah, dan kemudian seluruh tubuhnya jatuh dari udara tipis, dan matanya perlahan tertutup. Sekarang Raja Naga Emas telah berhasil keluar dari Bea Cukai, misinya juga berakhir. Kali ini, untuk melawan Raja Naga Perak, dia melakukan yang terbaik, dan luka di tubuhnya terlalu serius. Tetapi jika itu dapat dipulihkan, kekuatan iblis sudah cukup untuk dikendalikan sepenuhnya olehnya, dan kekuatannya akan menerobos lagi. Tentu saja, ini semua akan datang. Ledakan. Di antara sinar keemasan cahaya, seorang pria mengenakan gaun emas perlahan menunjuk ke arah Xiao Yan, dan sinar cahaya lembut langsung melindungi Xiao Yan, dan bahkan kehendak Dewa Naga, yang mulai berkedip di tangan Ziyan di belakangnya, disegel lagi. Anak kecil, terima kasih atas kerja kerasmu. Selanjutnya, serahkan padaku. Melihat sosok kurus yang hampir jatuh ke tangan Raja Naga Perak untuk mengulur waktu, suara Raja Naga Emas tiba-tiba menjadi serius. Namun, tidak sulit untuk menemukan bahwa naga yang mampu menumbangkan segalanya ini memiliki fluktuasi yang hampir gila pada pupilnya saat ini. Jika dia mengambil langkah di malam hari, begitu Xiao Yan dan yang lainnya mengalami kecelakaan, harganya akan terlalu besar. Raja Naga Emas. Melihat pemandangan ini, suara tajam Raja Naga Perak menyapu seluruh dunia. Keluhan kami, serta bencana ras naga, akan sepenuhnya berakhir dalam pertempuran ini. Matahari terik keemasan yang luas muncul di langit, dan suara dominan yang membenci segalanya terdengar lagi, tetapi suara yang terakhir dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh yang ekstrim. Raja Naga Perak secara terang-terangan memprovokasi perselisihan sipil di klan naga, memusnahkan banyak elit klan naga, dan sekarang menyakiti Xiao Yan seperti ini, yang membuat rasa bersalah dan kemarahan Raja Naga Emas terus meningkat. Tuan Naga, benar-benar pulih. Pada saat ini,
Dua Long Hao di bawah memiliki perasaan gembira yang memenuhi mata mereka dengan air mata yang memenuhi tubuh mereka. Raja Naga Emas di masa jayanya, belum lagi Raja Naga Perak, bahkan jika itu adalah malaikat pembantai dari kerajaan malaikat, itu adalah eksistensi yang setara. Kekuatan semacam itu telah melampaui kategori puncak dunia ini, dan tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata sama sekali. Bahkan Raja Naga Perak hari ini tidak dapat dibandingkan. Xiao Yan. Untuk sementara waktu ketiga gadis Cailin mengepung Xiao Yan yang sedang koma, dan suaranya bergetar. Bahkan dengan perlindungan kekuatan Raja Naga Emas, tubuh Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Pembakaran kekuatan elemental membuat kekuatan abadi di tubuh Xiao Yan tidak dapat bergerak, tulang batang tubuh patah, del. Cedera terlalu parah, tapi untungnya cedera itu untuk sementara dihentikan. Aku benar, melihat lingkaran cahaya berwarna zamrud di belakang Raja Naga Emas, ada pandangan suram di mata Raja Naga Perak. Hal yang paling kukhawatirkan telah terjadi. Orang ini benar-benar melahap lunas Tiansu dalam waktu singkat, bakat dan kekuatannya, bahkan jika tubuh naga dihancurkan, tidak dapat ditutupi. Setelah kamu mati, aku akan mengabadikan telur nagamu di depan tablet batu Dewa Naga di makam naga, sehingga kamu dapat menghabiskan selamanya dalam pertobatan sebelum kamu bangun di lain waktu. Setelah kamu menetaskan bayi baru, kamu akan tetap menjadi adik perempuan Raja Naga Emasku. Tapi hari ini, kamu harus menggunakan hidupmu untuk menebus kejahatan keji yang kamu lakukan. Raja Naga Emas perlahan berjalan keluar dari matahari keemasan, dan wajah tampan yang semula dipenuhi dengan niat membunuh yang bisa dipelajari dari dunia. Jangan malu. Raja Naga Perak memandang Raja Naga Emas dalam keadaan marah, mencibir, dan kemudian sisik naga perak ada di sekujur tubuhnya, dan bahkan kepala yang terakhir memancarkan lingkaran cahaya samar. Retakan. Tanpa ragu-ragu, kecepatan Raja Naga Emas meledak, cakar naga emas keluar dari tangannya, dan naga tulang berwarna darah yang dibanggakan oleh Raja Naga Perak hancur berkeping-keping. Kekuatan elemen yang tak terhitung jumlahnya tersebar sesuka hati, dan kekosongan ini akan benar-benar terguncang. Sekarang Raja Naga Emas, yang melahap tulang Dewa Naga, mungkin tidak lagi berada di peringkat 9 reinkarnasi, tetapi telah mencapai tingkat yang sama sekali baru.